Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang validitas dalam penelitian eksperimental. Di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Elvi Zalia sebagai pemateri pertama, kedua ada Stella Ulfik Maya sebagai pemateri kedua, kemudian ada Safa Fariha Zara Budiman sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Indah Kofifah sebagai pemateri keempat. Yang terakhir saya sendiri Yersi sebagai pemateri kelima. Langsung saja kepada pemateri pertama, Elvi Zalia, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Zalia dengan NIM 1906216. Di sini saya berperan sebagai pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas dalam penelitian eksperimental. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu validitas. Jadi, pengertian validitas secara umum ini menyangkut dua hal, yaitu validitas alat ukur dan validitas penelitian. Validitas alat ukur berkaitan dengan seberapa besar suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan validitas penelitian ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat yang dihasilkan. Nah, kalau misalnya validitas alat ukur ini menggunakan perhitungan statistik, berbeda halnya dengan validitas penelitian. Kalau validitas penelitian ini dia berkaitan dengan kontrol terhadap variabel sekunder. Baik, kemudian kita harus mengetahui bahwasannya ada dua jenis validitas dalam penelitian, yaitu yang pertama ada validitas internal dan yang kedua ada validitas eksternal. Validitas internal ini berkaitan dengan sejauh mana hubungan sebab akibat antara VB dan VT yang ditemukan di dalam penelitian. Nah, semakin kuat hubungan sebab akibat antara VB dan VT, maka semakin besar validitas internal suatu penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini berkaitan dengan generalisasi hasil penelitian, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada subjek, situasi, dan waktu di luar situasi dari penelitian tersebut. Nah, pada penelitian eksperimental, validitas yang ingin dicapai adalah validitas internal. Mengapa? Karena penelitian eksperimental ini merupakan penelitian yang memberikan VB untuk dilihat pengaruhnya terhadap VT. Nah, salah satu kesulitan yang mungkin timbul dalam penelitian eksperimental ini adalah memastikan bahwasannya VT itu memang terjadi karena pengaruh dari VB, bukan karena variabel-variabel lain yang disebut dengan variabel sekunder. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal. Menurut Robinson pada tahun 1981 dan Christensen pada tahun 2001, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan sebab akibat antara VB dan VT, yaitu yang pertama ada faktor proaktif history. Jadi, proaktif history ini merupakan faktor perbedaan individual yang dibawa ke dalam penelitian, yang faktor ini merupakan faktor bawaan ataupun sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, yang termasuk ke dalam proaktif history ini yaitu usia, jenis kelamin, kepribadian, sikap, intelijensi, dan sebagainya. Nah, faktor-faktor ini telah dimiliki individu sebelum dilakukan penelitian dan ketika individu tersebut menjadi subjek penelitian. Nah, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi VT, baik secara sendiri maupun berinteraksi dengan VB. Hal ini mungkin saja terjadi pada penelitian eksperimental. Nah, namun perlu diketahui bahwasannya tidak semua faktor yang termasuk proaktif history dapat mempengaruhi VT, namun hanya faktor-faktor tertentu dan relevan saja yang dapat mempengaruhinya. Nah, faktor selanjutnya yang kedua yaitu retroaktif history. Nah, faktor ini hanya terjadi pada penelitian yang menggunakan pretest dan posttest, di mana setiap saja mengalami pengukuran VT sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah dilakukannya eksperimen, dan juga ada jarak waktu di antara pengukuran tersebut. Nah, pengaruh yang dialami subjek antara waktu pemberian pretest dan posttest ini dapat mempengaruhi perubahan dari VT itu sendiri. Nah, untuk faktor-faktor umumnya itu tidak ada. Seperti pada proaktif history tadi kan ada, tapi di retroaktif history ini nggak ada.
Jadi yang termasuk ke dalam retroactive history ini semuanya tergantung apa yang terjadi di antara post-test dan pre-test tadi. Baik, selanjutnya faktor yang ketiga itu ada faktor maturation. Maturation atau kematangan ini merupakan perubahan biologis ataupun perubahan psikologis yang sistematis pada organisme dalam suatu waktu tertentu. Nah, faktor ini itu lebih mungkin terjadi pada penelitian jangka panjang, baik yang menggunakan pretest post-test maupun yang tidak menggunakan pretest dan post-test. Nah, faktor ini juga lebih sering terjadi pada penelitian yang menggunakan anak-anak. Kenapa? Karena perubahan biologis dan psikologis mereka itu terjadi lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, perubahan biologis maupun psikologis yang terjadi pada subjek yaitu anak-anak ini berpengaruh pada mempengaruhi VT. Makanya diambil subjeknya itu anak-anak karena terdapat perubahan biologis maupun psikologisnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang keempat yaitu testing. Nah, dalam melakukan penelitian, peneliti dapat memberikan pretest dan posttest kepada subjek untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Nah, seringkali tes yang diberikan pada waktu yang berbeda tersebut merupakan tes yang sama. Dengan kondisi ini, kemungkinan skor yang diperoleh subjek pada post-test akan berbeda. Berbeda di sini maksudnya itu bisa jadi lebih tinggi ataupun lebih rendah dibandingkan skor pada pretest. Hal ini dapat terjadi mungkin karena subjek berusaha mengingat kembali atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan soal ataupun jawaban yang diberikan, sehingga respon yang terukur bukan merupakan pengaruh dari pemberian VB. Nah, testing juga bisa menyebabkan subjek dapat menduga masalah yang sedang diteliti ataupun perlakuan yang akan diberikan. Bila hal ini terjadi, maka subjek akan berespon tidak sesuai atau bisa jadi dia memanipulasi dari variasi VB yang diberikan. Nah, selain itu, kondisi ini juga dapat menyebabkan hasil pengukuran menjadi tidak akurat karena tidak sesuai dengan keadaan subjek. Nah, untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan testing, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, bila tidak terlalu dibutuhkan, jangan menggunakan pretest. Kedua, gunakan post-test yang tidak sama tetapi setara dengan pretest. Setara maksudnya di sini adalah sama dalam hal apa yang diukur, banyaknya soal, cara penyajian soal, cara berespon yang diminta, batas waktu pengerjaan, namun dalam bentuk soal yang berbeda. Hal ini dilakukan agar subjek tidak mengingat kembali jawaban atau berespon dari hasil belajar di luar dari hasil perlakuan VB. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu sisipkan pernyataan atau pertanyaan yang mengecoh pada pretest sehingga tidak mengarahkan subjek untuk menduga permasalahan penelitian atau perlakuan yang sedang diteliti. Nah, yang terakhir, gunakan desain penelitian yang melibatkan kelompok yang tidak diberi protes. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Ulfi Hikmaya, anggota dari kelompok dengan NIM 1906-2005. Saya akan melanjutkan materi dari kami. Selanjutnya ada statistika regression. Nah, jadi dalam statistika regression menyebutkan bahwa pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang akan menyebabkan nilai yang ekstrim. Nah, di mana hal itu akan menyebabkan nilai tertinggi dan nilai yang terendah akan mendekati nilai rata-rata meskipun tidak diberikan perubahan dalam pengukuran tersebut. Jadi statistika regression ini dapat terjadi apabila alat ukur yang digunakan itu tidak reliable, jadi tidak bisa menyebabkan atau tidak konsisten, sehingga akan menyebabkan pengukuran yang tidak akurat. Jadi dapat merendahkan validitas internal dari penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, poin selanjutnya adalah experimental mortality.
Nah, dalam experimental mortality bisa terjadi karena adanya subjek yang meninggal atau menderita sakit bahkan mengalami kecelakaan. Serta ada juga disebabkan karena subjek yang tidak bersedia untuk mengikuti penelitian hingga selesai. Nah, jadi jika terjadi hal demikian dan ada perbedaan terhadap jumlah subjek pada perintah dan poster yang digunakan, maka akan memiliki data skor yang berubah karena subjeknya berbeda atau jumlah subjeknya tidak seperti pada saat awal penelitian. Jadi ketika terjadi hal tersebut, maka yang digunakan adalah jumlah subjek pada pretest yang pertama, karena merekalah yang memiliki skor data yang lengkap, yaitu skor pretest dan posttest yang akan digunakan dalam pengukuran statistik. Nah, jadi poin yang selanjutnya adalah interaction effect. Nah, karena faktor ini dapat terjadi pada desain penelitian eksperimental, di mana subjek setiap jika akan mendapatkan lebih dari satu perlakuan. Nah, jadi pengakuan dari perlakuan yang diterima subjek sebelumnya itu belum hilang. Jadi dapat berinteraksi dengan perlakuan yang selanjutnya dalam mempengaruhi feedback. Nah, jadi dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa urutan perlakuan tertentu dari variasi yang diberikan pada setiap subjek itu bisa menimbulkan perbedaan terhadap hasil dari pengukuran. Nah, selanjutnya ada instrument effect. Nah, jadi dalam instrumental fashion effect ini adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian itu dapat mempengaruhi validitas internal dari penelitian. Penelitian yang menjadi alat ukur ketika alat ukurnya itu tidak valid atau tidak akurat, maka akan menurunkan validitas internal dari penelitian instrumental yang dilakukan. Nah, jadi alat ukur yang biasa digunakan dalam psikologi ini adalah berupa teks kuesioner atau lembar jawaban observasi serta wawancara. Nah, di samping itu, untuk mewujudkan hasil penelitian yang baik, keahlian dan keterampilan daripada administrasi tes atau testernya sangat berperan penting juga dalam terjadinya pengukuran ini. Nah, semakin terlatih tester dalam menggunakan peralatannya, maka akan semakin terjadi kecil kemungkinan mereka melakukan kesalahan atau terjadinya bias dalam pengukuran tersebut. Dan poin selanjutnya adalah experimenter effect. Nah, jadi dalam suatu penelitian yang melibatkan manusia, itu berinteraksi antar eksperimenter dengan subjek penelitian akan mempengaruhi validitas internal dari penelitian, baik dari eksperimental ataupun subjek penelitian yang saling memiliki harapan berkaitan dengan peranannya, sehingga harus dipikirkan bahwa kedua belah pihak tersebut sama-sama memiliki peran penting dan bisa menimbulkan bias dalam pengukuran. Langsung ke poin selanjutnya. Selanjutnya itu ada bias eksperimen. Nah, jadi terdapat dua bentuk bias yang dipengaruhi oleh eksperimen, yaitu harapan eksperimenter dan atribut eksperimenter. Nah, jadi atribut eksperimenter itu adalah atribut eksperimental yang berupa karakteristik fisik dan psikologis dari eksperimental. Nah, contohnya seperti usia, jenis kelamin, ras maupun agama. Nah, selain itu ada juga faktor situasional seperti pengalaman kontak dengan subjek penelitian yang sebelumnya penelitian dilakukan ini mereka sudah berinteraksi. Selanjutnya ada bias, bagian dari bias yaitu harapan eksperimen. Nah, jadi bias ini terjadi biasanya diakibatkan oleh harapan dari eksperimental terhadap suatu hasil penelitian yang dilakukan dengan mengharapkan
dapat mengarahkan eksperimental secara tidak sengaja untuk berperilaku tertentu sehingga dapat menyebabkan bias dalam suatu penelitian. Nah, jadi sekarang poin terakhir yang saya jelaskan yaitu efek partisipan. Nah, jadi kita sebagai makhluk yang memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, seringkali subjek penelitian ini berusaha untuk mencari tahu apa yang akan mereka alami. Nah, hal ini bisa diketahui dengan cara eksperimental atau sering disebut dengan demand correction. Nah, jadi yang membuat subjek ini termotivasi untuk merespon sesuatu hal bisa disebabkan oleh manipulasi yang diberikan dan dapat mempengaruhi dari hasil penelitian, sehingga hal ini bisa menurunkan validitas internal dari penelitian tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Safa Farizara Budiman, NIM 1906-2003, akan mencoba menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksperimental, di mana menurut Christine tahun 2001 ada 3 faktor yang mempengaruhi validitas eksperimental, yaitu validitas populasi, validitas ekologis, dan validitas temporal. Pertama, ada validitas populasi, yaitu kemampuan hasil suatu penelitian untuk digeneralisasikan dari sampel penelitian kepada populasi yang lebih besar. Maksudnya adalah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada populasi yang lebih besar lagi. Dan validitas populasi juga berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, seperti dilakukan secara acak atau tidak. Nah, kalau dilakukan secara acak itu kan random sampling, maka tingkat validitasnya akan semakin tinggi. Tapi pada kenyataannya random sampling ini sulit dilakukan karena tidak diketahui jumlah anggota sebenarnya atau sulit dijangkau oleh peneliti. Maka bisa disimpulkan ada 2 sumber sampel yang dapat dibedakan, yaitu populasi target dan populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti, di mana populasi target merupakan populasi yang lebih besar, di mana hasil penelitian ini akan digeneralisasikan atau dapat diterapkan. Sedangkan populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti adalah kelompok populasi yang ada tersedia untuk peneliti. Jadi intinya, populasi target itu merupakan populasi sesungguhnya, sedangkan populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti itu merupakan bagian kecil dari populasi di tempat peneliti, dengan alasan kemudahan dan dapat mengambil beberapa anggotanya untuk dijadikan subjek. Contohnya, pengaruh media pengajaran terhadap prestasi mahasiswa. Nah, yang menjadi populasi target itu kan semua mahasiswa di Indonesia, sedangkan populasi yang dapat dijangkau peneliti itu misalnya mahasiswa psikologi Unimal gitu. Nah, berdasarkan 2 sumber sampel ini, maka generalisasi hasil penelitiannya ini memiliki 2 tingkatan. Yang pertama ada generalisasi dari sampel atau subjek penelitian ke populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti. Yang kedua ada generalisasi yang dapat dijangkau peneliti ke populasi target. Nah, intinya semakin tinggi tingkat generalisasinya, maka semakin rendah juga tingkat validitas eksternalnya. Karena sampel semakin tidak representatif atau tidak mewakili atau tidak mendukung si populasi tersebut. Dan validitas populasi juga dipengaruhi oleh bias seleksi, yaitu merupakan kesalahan dalam mengambil sampel yang tidak sesuai dengan karakteristik dari subjek penelitian. Nah, karena data sampel yang diambil atau subjek penelitiannya itu tidak mewakili populasi tersebut, maka validitas eksternal penelitiannya juga jadi rendah, kayak gitu. Contoh penelitian mengenai pengaruh metode pengajaran terhadap prestasi belajar siswa SMA yang dilakukan di SMA swasta Jakarta, di mana semua siswanya itu berjenis kelamin perempuan dan berstatus sosial ekonomi yang tinggi. Nah, bila hasil penelitiannya ini diterapkan pada siswa SMA negeri, maka kemungkinannya kecil untuk memperoleh hasil yang sama. Karena akan ada perbedaan antara sampel penelitian yang digunakan dengan populasi. Jadi, hasil penelitian tersebut hanya dapat diterapkan pada karakteristik populasi yang sama,
seperti SMA yang swasta, berjenis kelamin yang sama, dan bersatu sosial ekonomi juga yang tinggi. Yang kedua ada validitas ekologis, di mana bila validitas populasi itu kan berkaitan dengan subjek, maka validitas ekologis ini berkaitan dengan situasi kondisi dari lingkungan gitu. Jadi validitas ekologis ini merupakan kemampuan hasil suatu penelitian untuk digeneralisasikan pada suatu atau kondisi lingkungan yang berbeda. Jadi validitas ekologis ini suatu penelitian yang dapat jadi tinggi apabila pengaruh dari manipulasi variabel bebas itu tidak terikat dengan setting penelitian tersebut gitu. Jadi bisa dibilang hasil penelitiannya ini dapat diterapkan walaupun situasinya itu berbeda dengan situasi yang ada di penelitian sebelumnya gitu. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi validitas ekologis. Yang pertama ada multiple treatment interference, di mana berkaitan dengan pengaruh perlakuan yang diberikan sebelumnya terhadap perlakuan lain yang akan diberikan selanjutnya. Nah, hal ini dapat mempengaruhi validitas internal maupun eksternal, karena generalisasi hasil penelitian itu dapat dilakukan hanya pada situasi yang memiliki urutan atau kondisi yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan. Contoh penelitian sebelumnya itu mengenai pengaruh jenis musik terhadap keadaan emosional. Nah, jadi setiap subjek akan diberi perlakuan dengan didengarkan secara berurutan. Yang pertama mungkin musik klasik, baru musik dangdut, baru musik rock. Nah, hasilnya ini sulit untuk diterapkan pada situasi yang lain gitu, di mana subjek diberi urutan yang berbeda. Misal kayak musik dangdut terlebih dahulu, baru musik klasik, baru kemudian musik rock gitu. Yang kedua ada Hawthorne effect, di mana faktor ini terjadi ketika subjek menyadari bahwa ia sedang diteliti, sehingga ia menampilkan tingkah laku tertentu. Jadi untuk validitas eksternalnya pun menjadi rendah karena respon yang diberikan oleh subjek itu bukanlah respon dari manipulasi variabel bebas gitu. Tapi Hawthorne effect ini juga dapat dicegah dengan single blind procedure, yaitu membatasi pengetahuan subjek mengenai perlakuan yang diberikan. Jadi kayak subjek penelitiannya itu tidak tahu bahwa ia sedang diteliti gitu. Yang ketiga ada experimenter effect, di mana experimenter effect ini membatasi generalisasi hasil penelitian karena dihasilkan dari interaksi dengan atribut atau harapan dari eksperimenter, yang artinya generalisasi itu hanya dapat dilakukan pada situasi yang mirip dengan situasi saat penelitian dilakukan. Yang terakhir ada pretesting effect, di mana faktor ini menyebabkan oleh pemberian pretest. Nah, pemberian pretest ini dapat menyebabkan subjek bereaksi berbeda. Misal lebih defensif gitu, lebih memperkuat opini atau prestasi atau bereaksi yang berlebihan yang tujuannya itu untuk menyenangkan eksperimenter dibandingkan apabila subjek tidak diberikan pretest. Nah, pemberian pretest ini juga dapat mempengaruhi validitas eksternal karena generalisasi hasil penelitiannya hanya terbatas pada populasi yang diberikan pretest sebelumnya. Nah, faktor ini dapat dicegah juga dengan menggunakan alat ukur yang tidak membuat si subjek ini menyadari mengenai apa yang diukur atau menduga gitu apa yang sedang diteliti. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Indah Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Khofifah dengan NIM 1906-2002. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hubungan validitas internal dan validitas eksternal. Nah, mengapa? Karena telah dikemukakan di awal bahwa penelitian eksperimen ini telah mementingkan validitas internal dan dibandingkan validitas eksternal. Mengapa? Karena validitas internal ini lebih tinggi dibandingkan validitas eksternal. Nah, penelitian ini pun ingin mengetahui hubungan akibat-akibat antara FB dengan FT, sehingga penelitian berusaha bagaimana cara untuk mengontrol VS ini. Menggunakan subjek penelitian yang rendah
homogen dan hanya dilakukan pada suatu waktu tertentu. Nah, dengan mengontrol Vs, maka pengaruh dari variabel di luar Fb terdapat Ft dihilangkan. Akibatnya, kondisi penelitian menjadi tidak alamiah. Terus karena Fs pun tersebut tetap ada dalam kehidupan sehari-hari, dengan demikian validitas internal menjadi tinggi karena situasi penelitiannya terkontrol. Namun di pihak lain pun validitas eksternal ini khususnya itu validitas ekologis, di mana menjadi rendah karena hasil penelitiannya sulit untuk dijangkau atau sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya penelitian ini bahwa validitas penelitian ini memiliki hubungan terbalik. Penelitian yang memiliki validitas internal rendah, maka validitas internal ini tinggi. Begitupun sebaliknya gitu. Penelitian yang memiliki validitas internal yang tidak terlalu tinggi, maka validitas internalnya pun rendah bila dibandingkan dengan jenis penelitian yang lainnya. Validitas internal pada penelitian eksperimental ini lebih tinggi, tetapi validitas internalnya lebih rendah. Penelitian eksperimental ini bertipe lapangan memiliki validitas ekologis yang lebih tinggi dibandingkan seperti kehidupan sehari-hari. Namun, validitas populasi ini dan validitas temporal pada kedua tipe penelitian eksperimen ini tidak terlalu berbeda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penelitian eksperimental lapangan cenderung memiliki validitas eksternal yang lebih tinggi dibandingkan penelitian eksperimental laboratorium. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan memberikan ke teman saya ke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yersi sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan validitas internal dan validitas eksternal, di mana telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya bahwa penelitian eksperimental lebih mementingkan validitas internal dibandingkan validitas eksternal. Dalam sebuah penelitian eksperimental, validitas internalnya cenderung tinggi, sedangkan validitas eksternalnya cenderung rendah. Hal ini terjadi karena para peneliti eksperimental ingin mengetahui tentang sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga peneliti berusaha untuk mengontrol variabel sekunder. Dengan menggunakan subjek, penelitian yang relatif homogen dan hanya dilakukan oleh suatu waktu tertentu. Dengan mengontrol variabel sekunder, maka pengaruh dari variabel di luar dari variabel bebas terhadap variabel terikat dihilangkan. Akibatnya kondisi penelitian menjadi tidak alamiah karena variabel sekunder tersebut tetap ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian eksternal menjadi tinggi karena situasi penelitinya terkontrol. Namun, pihak lain validitas internalnya, khususnya validitas ekologis, menjadi rendah karena hasil penelitiannya sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat disimpulkan bahwa validitas penelitian memiliki hubungan terbalik, yaitu penelitian yang memiliki validitas internal rendah, maka validitas eksternalnya tinggi. Begitu juga sebaliknya. Penelitian yang memiliki validitas internalnya tinggi,
maka validitas eksternalnya rendah bila dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain. Validitas pada penelitian eksperimental lebih tinggi, tetapi validitas ekologinya lebih rendah. Penelitian eksperimental bertipe lapangan memiliki validitas ekologis yang lebih tinggi dibandingkan penelitian eksperimental laboratorium, karena situasi penelitiannya pada kehidupan sehari-hari. Namun, validitas populasi dan validitas temporal pada kedua tipe penelitian eksperimental tidak terlalu berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian eksperimental lapangan cenderung memiliki validitas eksternal lebih tinggi dibandingkan validitas internal laboratorium. Selanjutnya, ringkasan, di mana validitas penelitian memiliki validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan sejauh mana sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat, sedangkan variabel eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada subjek. Pada subjek, situasi, dan situasi yang berbeda. Kemudian, validitas internal dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu proactive history, retroactive history, maturation testing, statistical regression, experimental mortality, interaction effect, instrumentation effect, experimenter effect, dan participant sophistication. Sedangkan validitas eksternal dipengaruhi oleh populasi, validitas ekologis, dan validitas temporal. Kemudian selanjutnya, dalam penelitian eksperimental, validitas internal lebih mementingkan validitas internal daripada validitas eksternal. Itu disebabkan karena penelitian eksperimental lebih melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan melakukan kontrol yang ketat terhadap variabel sekunder, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat dengan mudah digeneralisasikan. Sekian dari penjelasan dari materi kelompok kami yang berjudul Validitas dalam Penelitian Eksperimental. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.